Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan 'indallahi wa tahiyatal Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat mampu melunakkan hati yang senantiasa selalu keras karena maksiat dan dosa yang selalu diperbuat di setiap helaan dan tarikan nafas ini. Semoga dengan salawat ini memberikan tanda tatkala kita berada di yaumil mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan pada 25 Muharram 1447 Hijriah malam hari ini. Tiada lain dan tiada bukan dikarenakan masih menyatunya ruh dan jasad kita, sehingga kita senantiasa berikhtiar, berusaha terus-menerus menjadi hamba yang atqakum, yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Al-Hikam karangan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Al-Hikam ini terkumpul 275 hikmah kehidupan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengarang kitab ini senantiasa kembali mengkaji bagaimana hakikat diri itu sebenarnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka sering-seringlah memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kita. Khuliqa mimma'in dafiq. Allah ciptakan kita dari air yang terpancar. Baina sulbi wat tara'ib, antara tulang sulbi dengan tulang dada kita. Maka perhatikanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Syekh Imam As-Sayyid As-Sindi mengatakan, andaikan jikalau boleh dijadikan kitab Al-Hikam ini di dalam solat untuk membacanya selain daripada Al-Quran, maka akan diperbolehkan membaca isi dari kitab Al-Hikam ini. Bapak dan Ibu, semoga kita memiliki kitab Al-Hikam masing-masing di rumah kita, agar senantiasa kita selalu mengkaji hikmah kehidupan di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan bulan yang lalu, kita sudah mengkaji tentang pembagian amal, yaitu hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam. Bapak dan Ibu masih ingat isinya? Yang berbunyi, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Sebahagian dari tanda-tanda orang yang ingin selalu menampakkan amalannya, dia memiliki karakter dan ciri-ciri nuqsanur raja', kurang harapnya pada Allah,
inda wujudiz zalal, ketika mereka berada di titik terendah. Artinya, tatkala mereka larut dalam kemaksiatannya, mereka kurang harap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangguang-tangguang basah mah rancak ndak solat. Tangguang-tangguang badoso rancak bajudi. Tangguang-tangguang rancak berbuat dosa ke Allah. Caliak lambo ndak solat si haid jombo. Caliak lambo ndak ado basodakoh tapi tetap kaya. Lihat saya, tidak pernah membaca Al-Quran, tapi mata ini jernih, otak masih encer. Bapak dan Ibu, ini cara Allah namanya al-istidraj. Artinya Allah mempertinggi tempat jatuh kita. Bapak dan Ibu, kalau memilih jatuh nan rendah atau nan tinggi? Istidraj artinya mempertinggi tempat jatuh. Allah berikan fisik yang kuat, sholat malas. Allah berikan kekayaan harta yang berlebih, membantu fakir miskin malas. Membantu memakmurkan masjid, pelit bin kikir bin saku bajai. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, mereka putus asa dari rahmat Allah. Ini pembahasan kitab Al-Hikam kita bulan yang lalu. Sehingga amalan ini terbagi menjadi 3. Ada amalan syariat, ada amalan hakikat, ada amalan, masih ingat Bapak dan Ibu? Syariat, tarikat, dan hakikat. 3 amalan Imam Ibnu Athaillah membaginya. Syariat ini tujuannya memperbagus fisik. Tak perlu kita pergi fitness, ya, membentuk badan six pack, sedangkan sholat imam membaca surat pendek, kita sudah mengutuk di dalam hati. Bisu ambo ndak sholat di surau Ittihad tulai dah. Abdurrahman kota sepanjang apu ayat dan bacanya. Kenapa? Karena amal syariatnya tidak kuat. Tujuan amalan syariat itu memperkuat fisik kita. Orang yang punya penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit-penyakit raga, olahlah dengan syariat. Apa caranya? Sering-sering taubat. Kemudian tingkatkan takwa dan istiqomah. Itu obat dari penyakit raga. Banyak di antara kita mengolah raga. Tapi sebandingkah dengan mengolah jiwa, maka banyak orang punya penyakit jiwa Bapak dan Ibu. Apa salah satunya? Psikopat. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Layan dong ndak bibit itu di dalam hati awak. Tetangga punya kelebihan harta, bangkit penyakit asam lambung kita. Nah, itu dia. Tetangga kecelakaan, syukurannya luar biasa. Subhanallah, ini penyakit hati. Maka subhanallah, caranya adalah amalkan syariat itu. Yang kedua ada amalnya tariqah. Artinya menghidupkan hati kembali. Orang yang hatinya mati, cara menghidupkannya bagaimana? Amalkanlah amalan ikhlas. Nothing tulus kata orang. Tak mengharapkan apapun kecuali Allah. Ibu dan bapak datang ke surau ini tidak bukan karena dipuji, tidak, karena untuk liwajhillah. Yang kedua jujur. Amalan thariqah ini yang menghidupkan hati itu pertama ikhlas, kedua jujur. Orang yang ikhlas hatinya hidup. Lihat. Wajahnya selalu senyum. Ndak menyambuk mode balon kanayambui. Itu orang yang ikhlas. Kemudian dia jujur.
Inilah cikal bakal terketuknya hati Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejujuran Rasulullah. Ibu-ibu cinta ke suami karena kejujuran atau karena harta? Ibu memilih suami dulu karena hartanya atau karena jujur? Karena gantengnya Ustaz, memperbaiki keturunan. Wah, ya dapet lah ganteng, lah tua lah karipui sadonya. Tapi kalau kejujuran dibawa sampai mati. Yang ketiga baru tumak nina. Orang yang punya hatinya hidup dalam thariqah, dia bertenang-tenang dalam menghadapi ujian apapun. Karena mereka yakin di balik ujian itu bagi orang mukmin pasti ada hikmah. Allah mengambil ayah kita, ada hikmah di balik itu. Allah mengambil anak kita, titipan diambil oleh Allah, ada hikmahnya. Baru amalan yang ketiga, amalan hakikat. Itu ada 3 cara. Pertama, muraqabah, dekat terus sama Allah, diuji, bangkrut dan segala macam, dekat sama Allah. Kedua, musyahadah, merasa disaksikan oleh Allah. Ketiga, baru ma'rifatullah. Itu al-hikam yang pertama. Kita masuk yang kedua pada malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Al-Hikam ini, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di Kota Padang tidak begitu tahu tempat di mana secara rutin mengkajinya. Namun insya Allah pengurus Surau Ittihad dan seluruh jajaran, kita akan mencoba Bapak dan Ibu jamaah Surau Ittihad, kita akan mengkupas sampai tamat nanti kitab Al-Hikam ini. 275 hikmah. Insya Allah panjang umur kita, sehat kita, insya Allah penyakit hati hilang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, masih ada penyakit hati di dalam saat sekarang ini enggak? Masih? Enggak boleh berdusta Bapak Ibu. Masih Ustaz. Makanya kita hadir pada malam hari ini untuk mengobati penyakit hati itu. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kitab Al-Hikam, hikmah yang kedua. Apa artinya? Di dalam Al-Hikam yang kedua ini kita memberikan tema sesuai dengan yang diinformasikan, ya, 2 tingkatan spiritual dalam menjalani kehidupan. 2 tingkatan yang selalu memberi semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu, malam ini ada yang putus asa hidup enggak? Coba tunjuk tangan. Ustaz, ambo putus asa rasanya hidup Ustaz. Nak niyo hidup lagi. Coba tunjuk tangan apa aja Ibu. Ada PRT? Atau kita tanya ke masing-masing rumah, apa Ibu, le masih semangat hidup nak? Gitu. Kadang ada sampai menyalahkan Allah, wal'iyazubillah. Ya Allah, aku tak kai ko banai di ambo ya Allah. Ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah? Kenapa jalan hidup hamba seperti ini ya Allah? Inilah yang senantiasa membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Yahya alaihissalam dalam masa kanak-kanaknya, datanglah teman-teman yang lain. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menceritakan. Kemudian datang teman-teman Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini anak dari Nabi siapa Bapak dan Ibu? Nabi Zakaria. Yang sudah tua renta dapat keturunan. Maka ibu-ibu yang sudah nenek-nenek bisa berkemungkinan hamil lagi. Kenapa? Karena Nabi Zakaria tua masih punya anak, Nabi Ibrahim tua dapat juga anak. Yang penting usaha. Nabi Yahya ketika diajak oleh temannya, ya Yahya, hayya nal'abu fil kharij. Ayo main di luar. Apa kata Nabi Yahya kecil? Mengatakan, ma khuliqtu bihadza.
Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakanku untuk ini, untuk bermain. Maka memang benar dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk beribadah, Bapak dan Ibu. Semua gerak kita ibadah. Ucapan kita ibadah, gerak kaki kita ibadah, senyum kita ibadah. Senyum suami ke istri ibadah, istri senyum ke suami ibadah. Semua ibadah. Kenapa? Dilandasi karena keimanan kepada Allah. Maka ketika itu Nabi Yahya alaihissalam diajak untuk bermain, ma khuliqtu lihadza. Aku tidak diciptakan untuk bermain. Karena Allah menciptakanku untuk liya'budun. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang abid, kita ini abid, penyembah, ingin bertemu dengan ma'bud, ada jembatannya. Apa jembatannya? Ibadah. Ambo Ustaz, tidak solat do Ustaz, tapi tanang nampak rasanya Allah do Ustaz. Itu sakit jiwa orangnya. Subhanallah. Bahkan mampu menjadi guru spiritual. Nah, ini yang paling aneh. Subhanallah Bapak dan Ibu. Maka ketika itulah Nabi Yahya menolak untuk bermain kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua ini berbunyi, pembahasan kita tentang dua tingkatan spiritual kita. Yang dibahas dalam kitab Al-Hikam ini, hikmah yang kedua adalah bunyinya, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini bunyi hikmah yang kedua. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Artinya Bapak dan Ibu, keinginan kita untuk tajrid, pembahasan kita tentang tajrid sekarang, T-A-J-R-I-D, tajrid. Sementara Allah masih menegakkan kita di maqam asbab. Ya. Asbab merupakan syahwat yang tersamar atau halus. Artinya Bapak dan Ibu, maqam kita ini, tingkatan spiritual kita ini ada dua. Pertama tajrid namanya. Tajrid ini maqam di mana Allah membebaskan kita dari tanggungan dunia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, beliau tidak menikah. Kenapa? Karena beliau menulis hadis, kemudian mentelaah dan membaca keilmuan. Itu tajrid namanya. Tidak ada beban kehidupan kepada dia. Dia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tajrid. Kemudian asbab. Keinginan kepada asbab, pada saat Allah memposisikan engkau di tajrid, artinya suatu hal yang menjatuhkan harga dirinya. Bapak dan Ibu, kita tegaskan, hikmah yang kedua ini ada dua tingkatan spiritual dalam menjalani kehidupan. Pertama tajrid namanya, yang kedua asbab atau sebab. Tajrid itu bagaimana? Tidak ada dibebankan kepada kita untuk membiayai orang lain. Nah, itu dia. Itu yang tajrid itu. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebab atau asbab. Asbab ini ada tanggungan-tanggungan duniawi kepada mereka. Contoh Bapak dan Ibu, tajrid ini contohnya para ulama-ulama yang mereka tidak menikah. Ya.
Ada para ulama itu tidak menikah, tetapi tidak menikahnya karena apa? Karena begitu khusyuknya beribadah kepada Allah. Kemudian contohnya lagi, seseorang yang disekolahkan di pondok pesantren atau mungkin sekolah ke luar negeri oleh orang tuanya, seorang anak ini berada di makam tempat tajrid, tak perlu memikirkan biaya karena dikirim oleh orang tuanya. Maka tajrid ini khusus untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah beribadah kepada Allah, ingin di makam asbab yang kedua makamnya, maka ini artinya bagaimana? Suatu keinginan yang dinamakan dengan syahwat yang rendah. Itu karena nafsu saja. Mereka sudah berada di tajrid, mereka sudah berada di tempat beribadah, khusus beribadah. Orang-orang yang di setiap harinya berzikir, kemudian ada orang yang membantunya, tidak memikirkan dari mana datangnya uang, karena sudah dibiayai oleh keluarganya dan orang-orang terdekat, maka itu tajrid. Jika sudah ada jaminan itu, jangan cari lagi asbab. Apa itu asbab? Contoh, kita seorang suami diwajibkan mencari nafkah. Yang tulang punggung itu siapa Bapak dan Ibu? Tulang rusuk. Sekarang banyak kebalikan. Yang tulang punggung istri, yang tulang rusuk suami. Ini hati-hati ini. Ketika asbab ini sudah pindah dia diwajibkan untuk mencari nafkah. Namun kerjaannya zikir terus di masjid. Mulai dari subuh sampai isya, itu maksiat namanya, kata Imam Ibn Athaillah. Tandang salah, beko datang saya rezeki dari Allah. Pas siang lapar perut suami itu, Bu, tenang aja ibu, tak usah masak. Tanya suami itu, Dek, ada sambal? Tenang salah dah, tibo saya beko tunjuk. Ada enggak suami yang error sama itu enggak? Ada. Baru semangat dakwahnya. Ya. Kemudian tanggungan asbab, makamnya di asbab tidak dijalankan. Anak 5, istri 1, mau tambah 1 lagi. Kerja tak ada. Kerjanya zikir saja. Maksiat namanya. Kalau ada anak 5, istri ada, kerja. Tatkala mencari nafkah dari pagi sampai siang, ketika azan berkumandang mereka sholat. Pada saat azan berkumandang itu mereka sejenak di makam tajrid dia. Makam tajrid itu tempat di mana kita mengasingkan diri kepada Allah, melepaskan seluruh ikatan-ikatan dunia. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu tahu? Kenal? Di mana kenalnya? Di Mahkota Mas. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terkaya. Berapa harta beliau? Menurut disertasi Dr. Adi Hidayat, 72.000 triliun. Itu berapa nolnya itu? Subhanallah. Beliau Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, makamnya sudah ditajrid, ya, makamnya sudah ditajrid, tetapi asbab tak pernah ditinggalkan. Artinya dia saleh, taat pada Allah, tapi tanggung jawabnya kepada yang lain dikerjakan. Maka tingkatan spiritual pertama itu namanya tajrid, kedua asbab. Yang paling dahsyat itu adalah mereka berada di makam tajrid dan berada di makam asbab. Ini yang luar biasa. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya diri kita, di makam, di tempat mana kita sekarang? Kalau yang sok-sok tajrid, ya, sok-sok siap, kan ada seperti itu, ya.
kerjaannya mendakwahi orang, kemudian kerjaannya ibadah terus, tapi istri tak ditinggalkan harta. Ini zalim namanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ketika kezaliman ini ada, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 eksekusi kepada kita. Kata Imam Az-Zahabi, pertama, imhal awil imla. Allah biarkan dulu. Ya. Maka orang-orang zalim itu ya, suami tak menafkahi istrinya, dikasih sebulan hanya 100.000. Kemudian anak banyak, ditambah lagi 7 anaknya, tak pernah dikasih nafkah begitu sempurna. Apa ancaman Allah? Kemudian orang-orang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, ya, yang menyunat-nyunat. Awakku banyak tukang sunai Bapak Ibu. Turun dari ate sampai ke bawah sunai segitu, sunai. Tiba dia bah tinggal 100.000 saja. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Allah biarkan mereka imhal awil imla, diulur-ulur oleh Allah. Makanya orang zalim itu jangan pernah Bapak dan Ibu berharap, ya Allah, hancurkanlah si tenang, tidak boleh disebutkan namanya, menjaga kode etik. Banyak dia telah menzalimi rakyatnya, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan penyakit yang dahsyat seperti Mustafa Kemal Atatürk. Doa Bapak dan Ibu tidak diijabah langsung sama Allah. Terlalu gampang Bapak dan Ibu. Kita pengen orang seperti itu kayak dicemil sama singa dulu bagusnya. Dikit makan dagingnya. Sebagaimana mereka menggerogoti rakyatnya ya, Masya Allah. Ini naik, harga ini naik, semua naiknya. Subhanallah. Ashghilaz zalimin bizalimin. Orang zalim itu mereka sama-sama sibuk dengan orang zalim. Ini kejar ini kejar ini kejar ini. Kita sedang melihat sinetron kezalimin. Kita lagi menonton sinetron kezaliman. Coba lihat. Ku menangis. Itu. Ya. Subhanallah. Maka Allah berikan imhal awil imla, di fase ini masih Allah berikan pintu taubat bagi mereka. Ya, yang zalim ya, atasan ngambil duit bawahannya ya. Pokoknya yang bukan harta dia makan, itu zalim. Allah biarkan yang kedua disentil oleh Allah dengan istidraj tadi. Ya. Yang ketiga tazyin. Tazyin itu apa? Syaitan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi kepada mereka perbuatan maksiat itu indah. Ya. Ada enggak kita mencuri? Ahlun sabara lah. Negara saja berhutang Ustaz. Apalagi kita. Bapak dan Ibu, sebulan yang lalu ada jamaah ruqyah kita. Di ruqyah dikarenakan sudah tidak tahan orang tuanya lagi. Apa yang terjadi? Memiliki hutang 1,2 miliar diakibatkan judi online, chip and slot, DKK dan kawan-kawan. Pinjol. Subhanallah. Anak baru kecil, istri 1, hutang 1,2 M, tak bergaji lagi. Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Andaikan 1,2 M itu dikasih ke surau Ittihad, Masya Allah tabarakallah itu. Ya. Makin luar biasa surau kita, ya. Ini bersedekah mereka di tempat perjudian. Atau mungkin ada kita enggak yang masih judi online. Tak pernah menang Bapak dan Ibu, orang judi itu tak pernah menang.
Daripada berjudi online bagus berbeda 4. Jelas pula ya Pak ya. Ya Pak. Oh, Pak diam sadanya. Takut. Ustaz bah, ya takutlah boh. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala tazyin memberikan sebuah peringatan bagi mereka. Yang keempat, orang zalim itu al-akhzu. Allah berikan kesengsaraan di dunia, hidupnya tak pernah kenyang, haus terus. Harta udah ada, cari lagi. Ini orang-orang yang zalim. Nauzubillah subhanahu wa. Maka ketika kita berada di maqam tajrid, tatkala kita sudah berada di maqam tajrid, maqam kita membebaskan seluruh kaitan-kaitan duniawi, jangan pernah memiliki pindah ke maqam asbab karena keinginan dunia. Niola dulu pindahlah kasihko, mudah-mudahan kayu. Itu hati-hati. Ini artinya bagaimana? Ada syahwatnya khafiyah, ya, syahwat yang tersembunyi, hawa nafsu mengejar dunia. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat orang-orang yang terjerumus. Qarun. Bapak dan Ibu kenal dengan Qarun? Ya. Bahkan di bulan Muharram ini doa Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam diijabah oleh Allah dan terselamatkan dan diampuni dosanya oleh Allah ketika digoda oleh iblis. Makan buah khuldi ini, buah kekekalan. Adam makan. Dilempar sama Allah ke dunia. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu kalau dizolimi sama suami, sedang masak, dipanggil sama suami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kenapa dek? Katanya kan, abang tak pernah memberikan nafkah abang. Rabbana zalamna anfusana, semoga Allah melempar abang ke dunia. Lagi subhanallah Bapak dan Ibu, di bulan Muharram ini juga lah Nabi Yusuf alaihi salam terbebas dari penjara yang difitnah oleh siapa? Siapa yang memfitnah Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng, Bu? Ada nama anak ibu Yusuf enggak? Ustaz, istri saya lagi hamil, Ustaz. Terus dibaca surat Yusuf, USG-nya laki-laki, dibaca terus. Ketika lahir Ustaz, kaget. Allahu Akbar. Kenapa hitam anak ini nih? Kok bule pendeknya? Bertanyalah Ustaz tuh. Bu, mana suaminya? Ini Ustaz. Kan mirip. Bukan berarti baca surat Yusuf tuh anak yang bibitnya seperti suami. Jangan disalahkan nanti. Kok enggak ganteng anak kami Ustaz? Katanya, lihat dulu bapak ibunya. Artinya Nabi Yusuf, surat Yusuf itu dibaca agar akhlak seperti Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Ketika Nabi Yusuf dibebaskan, difitnah oleh Zulaikha. Ini Zulaikha. Zulaikha ini terpincut hatinya sama Yusuf. Yusuf ini Bapak dan Ibu berjalan dia, ada ibu-ibu arisan lagi mengiris-iris kentang. Berjalanlah Yusuf ini. Dia tengoknya gantengnya lagi. Tak terasa kentang itu sudah berubah menjadi tangannya teriris-iris. Ada nggak pernah ibu-ibu lihat Yusuf di mahkota emas ini enggak? Ambil jalan kan Yusuf ditabraknya pot bunga semuanya kan? Kan tak ada gitu. Subhanallah. Nabi Yusuf, seganteng Nabi Yusuf difitnah kemudian dicelakai oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Iri. Dari Nabi Yusuf juga sudah ada iri. Iri kalau seandainya nanti Nabi Yusuf mewarisi warisannya semua. Di bulan Muharram ini jugalah Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari terkaman ikan
Nun. Nah, nama ikannya Nun. Ada nama Bu Nun di sini? Ada di rumah. Ikan Nun itu besar. Ditelan Nabi Yunus alaihissalam, dibaca oleh Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak lagi dizolimi oleh orang lain, baca itu. Atasan lagi marahin kita kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu atasan itu yang zalim namanya itu. Lebih baik atasan itu kalau memarahi kita, selesai memarahi kita, kita ditraktirnya. Nah, itu luar biasa. Ada nggak atasan seperti itu? Kamu ini pemalas. Udah selesai marah, nanti kita makan siang ya. Nah, pasti bawahannya bilang, besok marahin saya lagi ya atasannya. Gitu. Tapi yang paling rumitnya selesai dimarahi atasan itu pelit. Nah, itu yang luar biasa. Di bulan Muharram inilah ketika Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun. Saking hinanya Fir'aun itu sampai sekarang manusia tidak ada namanya Fir'aun. Ada bapak dan ibu berani ngasih nama anak Fir'aun enggak? Ya? Abdul Fir'aun namanya kan. Hah? Saking dahsyatnya Dajjal itu enggak ada ngasih nama anaknya. Ya? Ahmad Dajjal enggak ada. Ada juga Rijal ya, Rijal. Lengkap-lengkap ibu memanggil suami itu dengan Rijal. Mentang-mentang kita orang Minang disingkat Dajjal, kasih kola Dajjal sebentar, Udaijal makasih juga. Itu tak boleh. Subhanallah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di maqam asbab, nah, ini tingkat spiritual kita yang nomor 2, berada di asbab. Kita sudah dibebankan bagaimana amanah kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kepada ibu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling indah itu adalah ketika kita berada di maqam tajrid dan kita bisa berada di maqam asbab. Dia rajin ibadah, rajin juga membantu orang lain. Itu subhanallah itu. Ya, maka bertambah-tambahlah rezekinya. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Maksud dari Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam hikmah yang kedua ini adalah Allah memberikan kepada kita sebuah atau dikatakan semangat, yaitu berupa hati ya muqallibal qulub, maka pupuklah hati kita itu. Pupuklah dengan apa? Dengan spiritual, dengan motivasi hidup. Untuk apa kita hidup? Nah, itu pertanyaan itu. Untuk apa kita hidup dan mau kemana setelah ini? Bapak dan Ibu, hidup untuk apa? Untuk cari muka, dapat muka. Tapi kalau cari muka Allah, dapat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika kita sudah meniatkan, Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. Semoga kita berada di maqam tajrid dan berada di maqam asbab, seimbang tajrid dan asbab, sehingga tatkala kita sudah mampu menempuh, sehingga syahwat tersebut mampu kita hancurkan, himmah atau keinginan yang tinggi itu mampu kita wujudkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, inilah kajian kita Al-Hikam kita yang kedua tentang tajrid dan asbab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan pertolongan kepada kita agar terbimbing selalu hati ini. Insyaallah pada pertemuan bulan selanjutnya kita akan masuk nanti kepada pembahasan kitab Al-Hikam hikmah yang ketiga. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.